Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya takdimkan Bapak Dr. A. Umar MA selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam yang senantiasa membimbing kami serta rekan-rekan mahasiswa pejuang pendidikan yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, kita ditantang untuk tidak hanya menjadi pengamat, tetapi menjadi aktor perubahan. Berdasarkan buku Revolusi Madrasah dan materi perkuliahan yang telah kita pelajari, kita tahu bahwa madrasah hari ini menghadapi tantangan zaman yang tidak ringan. Kita diminta memilih satu dari 4 arena simulasi, apakah MI negeri yang terjebak zona nyaman, MI swasta maju yang krisis transparansi, MI swasta kecil yang hidup segan mati tak mau, atau MI keluarga yang penuh intrik. Setelah melakukan kontemplasi mendalam, saya tergerak untuk memilih opsi keempat, yaitu MI keluarga atau tipe klaim warisan. Mengapa saya memilih jalan yang sulit ini? Karena di lapangan, tipe inilah yang paling banyak memakan korban perasaan. Banyak sekali madrasah di Indonesia yang didirikan dengan niat suci para kiai atau wakif, namun hancur di tengah jalan hanya karena ketidakmampuan generasi penerus dalam mengelola konflik internal. Ada beban sejarah, ada ego sektoral, dan ada kerumitan hubungan darah. Saya merasa tertantang jika saya bisa memecahkan masalah di MI keluarga, maka insya Allah saya akan bisa memimpin lembaga pendidikan manapun, karena di sini kita tidak hanya mengatur uang atau kurikulum, tapi kita mengatur hati dan ego manusia. Mari kita masuk ke dalam analisis mendalam. Berdasarkan deskripsi kasus, MI keluarga memiliki karakteristik unik. Secara fisik, mungkin bangunannya tua dan bersejarah. Secara kultural, ikatan emosionalnya kuat. Tapi secara manajerial, madrasah ini rapuh. Masalah utamanya ada pada satu istilah, dualisme kepemimpinan. Dalam teori manajemen modern, satu kapal hanya boleh punya satu nahkoda. Tapi di MI keluarga, nahkodanya ada 2, bahkan 3. Ada kepala madrasah yang ditunjuk secara formal, tapi ada juga keluarga dalam atau anak-anak pendiri yang merasa berhak menyetir arah madrasah. Meskipun mereka tidak punya jabatan struktural, kondisi ini melahirkan apa yang disebut dalam materi kuliah kita sebagai keputusan emosional, bukan keputusan rasional. Tidak adanya ADART, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, membuat segala aturan ini bersifat lisan. Kata bapak dulu begini, kata ibunya dulu begini, akhirnya standar operasional prosedur tidak jalan. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi nyata agar kita bisa merasakan betapa beratnya masalah ini. Bayangkan ada seorang guru muda yang kreatif, lulusan terbaik, ingin menerapkan metode pembelajaran aktif, tapi metode ini dianggap aneh oleh salah satu anggota keluarga yayasan yang berpikiran konservatif. Tanpa rapat, tanpa diskusi, ide guru muda ini langsung dilarang hanya karena tidak sesuai kebiasaan lama. Akibatnya apa? Guru muda itu keluar dan madrasah kembali stagnan. Ini adalah tragedi manajemen yang harus kita hentikan. Selain masalah interventasi program, masalah krusial lainnya adalah pola komunikasi yang tidak sehat. Di MI keluarga tipe klaim warisan ini, seringkali terjadi dominasi figur tertentu. Kritik dianggap sebagai pembangkang, masukan dianggap sebagai ancaman terhadap wibawa keluarga. Akibatnya staf dan guru bekerja dalam ketakutan atau rasa sungkan. Ewoh pakewoh. Mereka bekerja bukan untuk mencapai target mutu pendidikan, tapi sekedar untuk menyenangkan hati pemilik yayasan. Dampak jangka panjangnya sangat fatal. Pertama, madrasah kehilangan daya saing karena menolak inovasi. Kedua, terjadi konflik perebutan pengaruh di antara ahli waris sendiri.
yang membuat guru-guru bingung harus berkiblat ke siapa. Jika kondisi ini dibiarkan 6 bulan saja tanpa perbaikan, saya yakin madrasah ini akan ditinggalkan oleh masyarakat. Karena masyarakat sekarang sudah cerdas memilih sekolah yang profesional. Oleh karena itu diperlukan intervensi bedah total, bukan sekedar menambal sulam, tapi merombak fondasi tata kelolanya. Inilah yang saya sebut sebagai urgensi kepemimpinan revolusioner. Sebagai calon pemimpin yang mengemban amanah revolusi madrasah, saya merumuskan 3 keputusan strategis yang harus diambil saat ini juga. Keputusan pertama, konstitusi madrasah ADART sebagai panglima tertinggi. Saya memutuskan bahwa kekuasaan tertinggi di madrasah bukan lagi pada individu atau perorangan, melainkan pada aturan tertulis. Saya akan menginisiasi pembuatan ADART yang detail. Di dalamnya mengatur secara tegas pemisahan kewenangan, yayasan sebagai legislatif, maksudnya pengawas, dan kepala madrasah sebagai eksekutif, yaitu sebagai pelaksana. Keluarga pendiri harus ikhlas mundur dari urusan teknik harian dan fokus pada pengawalan visi besar. Tanpa dokumen ini, kita hanya akan terus berdebat tanpa ujung. Keputusan kedua, meritokrasi di atas genealogis. Kompetensi ini atas nasab. Ini keputusan yang paling tidak populer tapi paling menyehatkan. Saya memutuskan untuk melakukan audit SDM, jabatan strategis seperti bendahara, kepala sekolah, wakakurikulum. Haram hukumnya diberikan sebagai hadiah atau jatah keluarga. Posisi ini harus diduduki oleh orang yang punya sertifikasi dan kompetensi. Jika ada keluarga yang ingin menjabat, mereka wajib mengikuti fit and proper test yang sama dengan pelamar umum. Kita harus mengubah mindset dari madrasah ini milik nenek moyangku menjadi madrasah ini amanah Allah untuk umat. Keputusan ketiga yaitu institusional forum komunikasi. Saya memutuskan untuk membuat saluran komunikasi resmi. Tidak boleh ada lagi instruksi jalur belakang atau bisik-bisik yang mempengaruhi kebijakan. Semua aspirasi keluarga harus disampaikan dalam rapat pleno yayasan yang terjadwal dan ternotulensi. Ini untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keputusan. Gagasan besar tadi harus diturunkan menjadi langkah taktis. Berikut adalah roadmap perubahan 6 bulan pertama yang saya rancang. Bulan pertama, fase cooling down dan interventasi masalah. Saya sadar perubahan drastis bisa menimbulkan guncangan, culture shock. Maka di bulan pertama, strategi saya adalah pendekatan kultural. Saya akan sowan, berkunjung, door to door ke para sesepuh keluarga. Saya akan memosisikan diri saya sebagai pendengar yang baik. Saya gali apa ketakutan mereka dan apa harapan mereka. Di sisi lain, saya juga mengumpulkan data masalah hukum secara diam-diam. Tujuannya adalah membangun kepercayaan, trust, bahwa saya hadir bukan untuk menggusur keluarga, tapi untuk menyelamatkan kapal yang mau karam ini. Bulan 2, fase legislasi, yaitu pembuatan aturan. Ini momen krusialnya. Kita adalah workshop penyusunan ADART dan job description. Agar objektif dan tidak bias kepentingan, saya akan mengundang konsultan pendidikan atau pejabat Kemenak sebagai fasilitator penengah. Biarkan pihak luar yang menjelaskan betapa bahayanya manajemen keluarga tanpa aturan. Dengan cara ini, ego keluarga bisa diredam karena yang berbicara adalah pihak otoritas yang netral. Target akhirnya adalah penandatanganan fakta integritas seluruh keluarga besar untuk mematuhi aturan baru. Bulan ketiga, fase sosialisasi dan penataan struktur. Setelah aturan disahkan, kita umumkan struktur organisasi baru. Kita bagikan SK, surat keputusan yang dilampiri rincian tugas. Siapa mengerjakan apa, bertanggung jawab kepada siapa, tidak ada lagi wilayah abu-abu.
Masuk ke paruh kedua semester. Bulan keempat, fase uji coba sistem pilot project. Sistem baru mulai dijalankan. Guru melapor ke kepala madrasah melapor ke yayasan secara berkala. Bulan ini saya akan sangat tegas menolak segala bentuk intervensi yang menyalahi prosedur. Kita ajarkan disiplin birokrasi. Jika ada keluarga yang mencoba masuk ke kelas atau mengatur keuangan tanpa prosedur, kita ingatkan dengan sopan namun tegas berlandaskan ADART tadi. Bulan kelima, fase mediasi dan evaluasi konflik. Pasti akan ada gesekan, pasti ada yang baper. Jika bulan kelima kita sediakan ruang mediasi, kita evaluasi apakah sistem baru ini membuat kinerja lebih cepat atau masih ada hambatan, kita tunjukkan data. Lihat Pak Bu, sejak kita pakai sistem profesional, guru lebih rajin, program berjalan lancar, bukti keberhasilan kecil, quick wins. Ini penting untuk membungkam keraguan pihak keluarga. Bulan ke-6, fase finalisasi dan perencanaan pengembangan mutu. Di akhir semester, jika tata kelola internal sudah stabil, barulah kita mulai bicara ekspansi. Kita mulai rancang program unggulan, branding madrasah, dan peningkatan kualitas guru. Tapi ingat, semua itu baru bisa dilakukan kalau perang saudara ini sudah selesai. Teman-teman seperjuangan serta Bapak Umar yang saya muliakan, sebagai penutup tugas akhir ini, izinkan saya menyampaikan refleksi pribadi. Proses bedah kasus MI keluarga ini adalah simulasi yang sangat mahal harganya bagi saya. Saya menyadari bahwa menjadi guru mujadid atau pembaharu itu tidak cukup hanya bermodal IPK tinggi atau teori dari buku teks. Kita membutuhkan kecerdasan emosional, kepekaan budaya, dan keberanian moral. Pelajaran terbesar yang saya petik adalah tentang seni mengelola konflik, bahwa konflik di madrasah keluarga tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan atau konfrontasi frontal, melainkan dengan ketegasan yang dibalut kesantunan, soft power. Kita harus mampu ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, yaitu menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Saya belajar bahwa menghormati pendiri madrasah bukanlah dengan membiarkan madrasah dikelola secara amatiran atas nama warisan. Penghormatan tertinggi kepada pendiri adalah dengan menjadikan madrasah ini profesional, maju, dan berkualitas, sehingga pahala jariah terus mengalir kepada almarhum pendirinya. Insya Allah dengan bekal ilmu manajemen pendidikan Islam ini, saya siap terjun ke masyarakat. Saya siap menghadapi dinamika apapun di lapangan, dan saya siap menjadi bagian dari solusi untuk kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Terima kasih Bapak Dr. Umar MA atas segala ilmunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.